Oke teman-teman, hari ini saya akan praktekin gimana cara mengatasi merpati yang giring takut tangan. Kebetulan di sini saya ada contoh yang baik sekali. Mumpung nih merpati saya itu giringnya masih takut tangan. Padahal merpatinya giring keras loh teman-teman. Tetapi entah kenapa ketika betinanya saya ambil itu malah kabur. Bener nggak Wahyu? Tuh, di sini ada Wahyu. Jadi teman-teman bisa lihat ini merpatinya di depan saya nih. Warnanya cakep banget ya. Nih anak rampok. Waduh, jos kandos. Ini kebetulan merpatinya masih pijikan. Nah, ini giringnya keras loh teman-teman. Kerasnya pakai banget lagi. Ya, Wahyu. Keras pakai banget. Tapi, waduh jatuh. Ketika saya ambil betinanya ini, waduh, si merpatinya malah kabur kemana-mana. Nah, bahkan sekarang pun tuh, lihat tuh. Dia kabur, nggak tahu kemana-mana tuh. Nggak jelas ngebekurin ini, ngebekurin itu. Wah, wis. Mungkin teman-teman ada yang mempunyai kesamaan atau mirip. Nah, gimana sih solusinya untuk menangani merpati yang giringnya jelek seperti ini? Ini bukan giringnya jelek, melainkan ini merpati yang masih pijikan yang belum mengenali betinanya. Nah, saya akan coba saja praktekkan buat teman-teman nih, biar teman-teman semua itu enggak gagal paham. Simak terus videonya sampai habis, jangan di skip-skip, agar kalian kalau memiliki merpati yang giring takut tangan bisa mengatasinya. Nah, di sini saya kebetulan ada contoh, jadi saya bisa mempraktekannya. Nah, ini butuh proses dan butuh tahap. Tapi tenang teman-teman, enggak selamanya merpati ini bakalan giring takut tangan. Bentar, ini merpati saya baru pulang tuh. Saya tutup dulu, ini raja pukul tuh. Dia giring sama, cuman masa giringnya sudah habis, jadi saya nggak mainkan dulu. Ke permasalahan saya ya, mungkin juga ada permasalahan dari kalian semua. Merpati giringnya takut tangan, pusing marising, berpusing-pusing. Nah, ini merpati saya itu masih pijikan, belum pernah tahu telur. Giringnya keras banget loh teman-teman. Dan tapi kenapa ketika saya ambil betinanya dia malah kabur, bahkan nggak melihat sama sekali ke betinanya loh. Ya, kita langsung praktekin saja ya. Ini kan terlihat nih, kalau merpati tidak giring itu nggak mungkin ada di atas sini, ya kan? Tuh, pasti dia akan menjauh. Nah, ini giringnya keras, tapi ketika saya ambil nih, saya ambil dulu ya betinanya, itu pasti dia kabur. Bahkan kalau teman-teman yang ada yang punya pasti sangat kesel ya dengan merpati seperti ini. Nah, ini saya sudah ambil. Tuh, giringnya bekur-bekur loh. Nah, alhamdulillah udah ada kemajuan nih. Nah, ini bisa dikatakan giring takut tangan seperti ini, teman-teman. Oh, aduh kamu kalau di kamera, oh tuh dia kadang terbang lagi. Aduh, kalau di kamera enggak loh. Tadi awal-awal sempet nggak mau. Bentar ya, saya contohin ya. Oke. Ini kalau saya lepas betinaannya itu dia nguber-nguber terus ya Wahyu ya. Gila, kenceng banget. Tapi kalau ditangkap kayak gini tuh, giringnya tuh. Ini belum saya kasih. Wah, ini juga. Nah, ini kayak gini nih. Ini juga jangan. Nah. Ya, sini bekurin. Cici. Aneh. Aneh ya. Tuh. Oke, ini lumayan. Jadi nih, dia nggak mau ke sini tuh. Kadang waktu pertama dikeluarin itu kayak nggak ngeliat tuh, seolah-olah tidak tahu betinanya atau tidak melihat. Kadang teman-teman itu kebingungan. Nah, ya sini ambil Wahyu, sini. Oh, ini jadi harus dipanas-panasin Wahyu. Tuh, bekur-bekur terus, giring bekur. Wah, setelah ada temennya mau nih baru. Baik. Cara simpel nih. Padahal ini betinanya tuh, kayak nggak ngelihat kan? Tuh. Ini bukan berarti merpati saya itu tidak bisa melihat, teman-teman.
melainkan merpati saya itu belum fokus ke betinaannya. Jadi alhasil merpatinya seperti ini tuh, seolah-olah itu tidak melihat. Nah, ini padahal giringnya keras banget tuh, nih ya. Op, saya tangkap di sini aja ya. Kalau dilepas itu agak membingungkan. Tuh, liatin tuh, giringnya tuh keras banget tuh. Tuh. Ya, tuh, liatin tuh. Tuh, giringnya gila keras tuh. Tuh, ini kalau dilepas juga nguber-nguber terus, teman-teman ini. Tuh, nggak mau berhenti tuh. Ya kan tuh. Kalau teman-teman memiliki merpati yang seperti ini namanya giring takut tangan. Nah, solusinya bagaimana nih? Nah, saya akan bagikan tipsnya buat kalian semua. Solusinya yang pertama, biasanya merpati ini kalau udah dewasa itu baru pertama kali jodoh. Terus merpati liaran, merpati dari pasar. Jadi agak takut dengan tangan karena tidak terbiasa dengan manusia. Alhasil merpatinya itu ketika betinanya diambil seolah-olah tidak melihat. Bukan berarti tidak melihat ya teman-teman, melainkan tidak fokus ke betina. Sejelek apapun mata merpati itu dianugerahi oleh Sang Maha Pencipta itu dengan penglihatan yang tajam dibandingkan mata kita manusia. Jadi mustahil sekali merpati ini tidak melihat si betinanya, hanya saja itu tidak fokus, belum fokus ke betina. Nah, terus langkahnya gimana sih? Ini kan giring keras nih tuh, liatin tuh, sama saya takut kan? Ini saya lepasin dulu ya. Ini nih sama saya itu takut banget tuh. Tuh. Ini padahal giring keras ya, kalian udah lihat sendiri. Nah, ketika diambil betinanya, itu dia seolah-olah tidak melihat. Nih, kita lepas nih ya. Padahal tadi di dalam tuh. Kadang naik ke atas. Oh, ini mau nih. Pas ada kamera mau loh, tadi nggak mau. Nah, biasanya kayak gini nggak mau. Dia kayak nggak melihat betinanya. Itu kenapa? Karena biasanya merpati walaupun dewasa itu belum terbiasa terlatih. Nah, kalau ini masih piikan nih, teman-teman. Nah, biasanya merpati seperti ini selain liar juga biasanya baru jodoh. Belum mengetahui telurnya. Belum pernah bertelur dengan pasangan ini, belum pernah. Jadi walaupun ini sudah pernah bertelur, tetapi dengan merpati lain. Kalau dengan merpati ini belum pernah. Tuh, liatin malah goda-godain yang lain. Padahal ini giringnya keras banget loh, teman-teman. Kalau ini saya lepas itu nguber-nguber terus. Tapi ketika betinanya ditangkap itu pasti kayak gini. Karena si merpatinya itu ada rasa ketakutan yang sangat berlebihan, melebihi giringnya. Jadi ketika betinanya dipegang itu dia takut tuh, bahkan ke sana kemari, mengalihkan tuh, seolah-olah nggak melihat. Lihatin coba, kalau kalian punya merpati seperti ini, bukan berarti merpatinya itu nggak bisa melihat ya tuh. Nah, langkah yang biasa kalian lakukan, yang harus kalian lakukan, kalian harus wajib mempush up seperti ini nih. Dah kayak gini, walaupun nggak nempel nggak apa-apa nih. Jangan terburu-buru diterbangin dulu ya. Ini kalau diterbangin jarak 1 meter juga dia nggak bakalan nuju ke betina. Karena belum fokus ke betinanya tuh. Lakukan seperti ini. Tuh, mulai kan dia mendekat ke betinanya. Nih mulai mengerti nih. Usahakan lakukan seperti ini sampai betinanya bertelur terlebih dahulu. Karena merpati yang seperti ini biasanya agak lama nih tuh. Karena waktu piikannya saya lepas terus, jadi agak sedikit liar nih tuh. Nah, lakukan seperti ini sampai bertelur. Karena tingkat kemajuan merpati itu berbeda-beda. Ada yang cukup 1 hari, dia udah besoknya itu akan meningkat, semakin meningkat. Kalian perhatikan saja. Nanti bakalan fokus lagi, semakin hari semakin meningkat fokus. Nah, usahakan saran saya pribadi, kalau kalian punya merpati kayak gini nih, agak susah ya. Kalian lakukan terus seperti ini sampai bertelur. Nah, niscaya ketika merpati ini sudah mengerami telur, dia fokusnya akan meningkat. Tuh. Ini juga udah masuknya bagus ini. Tuh. Ini enggak saya giringkan. Tuh. Nah, ini kebetulan lepas nih. Dia takut sekali dengan tangan.
Mana lagi tadi? Nah, ini kalau dipanasin kayak gini nih, mantep nih, teman-teman. Sini. Bulan. Oh, bulannya lagi makan ya. Nah, ayo. Sini dong, manis. Itu juga mulai giring tuh. Wah, aneh nih, mulai giring. Aneh nih, ini bukan jodohnya aja. Mana ya? Gak ada pejantan nih. Pejantannya pada di luar semua. Nah, ini nih. Waduh, ini galak nih. Kita lepas aja ya. Tuh. Malah mukul-mukul, gila. Tuh, kan dia kayak nggak ngeliat tuh betinnya. Tuh, dia masih bingung karena tuh kirinya padahal kenceng ya. Tuh, liatin tuh. Jadi ini giring yang takut tangan nih, teman-teman. Tuh. Ini giringnya gila nih, keras banget nih giringnya nih. Cuman merpatinya itu masih belajar. Jadi untuk teman-teman yang punya merpati seperti ini jangan takut ya. Karena ini bisa nanti giring keras dan fokus ke betina tuh. Ini kan kayak gini masih malas-malasan, wajar lah karena dia ini belum berpengalaman. Yang jelas itu belum berpengalaman. Hampir semua merpati seperti ini. Cuman ada beberapa merpati yang tidak seperti ini. Jadi dia itu langsung bisa diajak kerjasama. Kalau ini butuh waktu sama proses nih tuh. Oke, nggak apa-apa tuh. Kalian lakukan push up sampai bertelur. Perhatikan merpatinya. Jika meningkat, semakin hari itu meningkat, boleh kalian terbangkan. Tetapi jika tidak meningkat, masih seperti ini terus, lakukan terus pelakukan push up. Terus biarkan betinanya suruh bertelur sampai si jantan ini mengerami telur. Nah, setelah itu nanti setelah sudah mengerami telur, cabut telur, biasanya merpatinya dengan sendirinya akan meningkat. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk mengatasi tuh merpati yang giring tapi takut tangan. Ini sebetulnya takut tangan, ketakutan dia dengan giringnya itu melebihi giringnya. Jadi seolah-olah seperti itu nih. Tuh, takut banget dia sama saya. Tetapi nanti kalau sudah mengerami telur, insya Allah hilang semua. Jadi ketakutannya hilang karena kecintaannya itu bertambah karena sudah mengerami telur. Jadi seperti itu tekniknya ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang memiliki merpati giring takut tangan, jangan khawatir, lakukan push up terus sampai merpatinya bertelur. Tujuannya kenapa? Tujuannya untuk agar merpati kalian itu fokus ke betina dulu. Nah, oke, baik teman-teman, mungkin segini saja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.